Radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, siang kali ini Rara sudah memasuki di minggu ketiga saat Rasi ya, tepat di hari Senin, yaitu 17 Maret 2025. Dan untuk siang kali ini ditemani sama adik-adik dan juga ibu dan bapak guru dari SDN Sumberagung. Nah, siang kali ini silahkan untuk Anda bisa melihat Rara, mendengarkan Rara dan juga adik-adik dari SDN Sumberagung di aplikasi Express Radio atau di website kita di www.rasifm.co.id, atau mungkin siang kali ini Anda lagi nonton live di fanpage kita dan juga YouTube kita di Rasi Magetan. Untuk siang kali ini di samping Rara sudah ada Bapak Haryanto yang tentunya akan menemani Rara selama 1 jam ke depan, menemani adik-adik nanti untuk bisa mengaji. Di bawah mikrofonnya Pak Haryanto. Boleh. Kabarnya sehat Pak Haryanto? Alhamdulillah sehat. Kita setahun tidak ketemu ya. Tidak terasa. Tidak terasa, cepat sekali. Alhamdulillah Iya. bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Untuk siang kali ini dari SDN Sumberagung membawa siapa saja Pak Haryanto? Boleh Iya. diceritakan sedikit, Bapak silakan. Dari SDN Sumberagung ini kami ditemani oleh Ibu Agustias Intan Wulandari, Ya. SPDI, itu guru PAI, kemudian juga ada 5 siswa yang kita ajak untuk mengikuti kegiatan program dirasi untuk Tarjih Ya. Quran. Siapa saja itu? Yang pertama Ananda Berlian, kemudian yang kedua Ananda Abil, kemudian selanjutnya Ananda Febri, kemudian selanjutnya Ananda Sinta, Ya. dan yang selanjutnya Ananda Aska. Oke. Ini alhamdulillah dari siswa kelas 5 Kelas 5 SDN semuanya. Sumberagung, ya. Oke. Ini ada penampilan baru atau yang kemarin? Baru semuanya. Baru semuanya. Kalau kemarin itu sudah kelas 6 ini. Oh, sudah kelas Ya. 6. Kenapa? Ada kamu yang lama, masih lama. Iya. Oh iya. Oh, iya. Jadi samping Rara ini sudah ada yang tadi tuh sampai sama Ibu Tias disuruh benerin kopiahnya. Emang gini Bu, kopiahnya bener apa enggak Bu gitu ya. Nama kamu siapa Le? Dipakai mikrofonnya. Nah. Firlian. Semangat sekali. Firlian rumahnya mana? Sumberagung, Dusun Ngerandu. RT berapa? 17. Oh, apa lo sampai lurahmu sapa le jenenge le? Wis lurahmu Pak Supardi. Oh, alhamdulillah masih hafal. Berarti engko dalanmu halus sidane. Firlian, seneng gak sih diajak untuk bisa ngaji di Radio Rasi FM? Senang. Kenapa senengnya? Enggak tahu. Piye to iki? Seneng tapi nggak tahu. Yang milih sinten? Butias. Butias. Nggih. Pas ditunjuk sama Butias kaget gak sih nanti ngaji lo di radio gitu? Ya, Tapi mau. mau. Oh iya, rumahnya Sumberagung, Ngerandu ya. Orang tuanya nonton nggak untuk sekarang ini? Enggak. Apa saudaranya dari Mbak Alvin mungkin? Ya, Oh iya, saudaranya Pak Diono juga berarti. enggak tahu. Loh, dulur utuh Mbak. Oh, oke. Kita buktikan jajan sama ngajinya sama-sama pinter nggak ya? Pinter enggak kira-kira ngajinya? Insya Allah. Ya udah, Firlian ngaji dulu, nanti aku tanya-tanya lagi ya. Ya. Bismillah dulu, oke? Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal
minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ternyata ngaji sama jajannya sesuai. Jangan diturun dulu mikrofonnya, kamu masih aku mau wawancara ya. Belajar ngajinya di mana? TPA. Oh, TPA-nya di mana? Masjid Darul Wahyain. Itu yang ngadep ke selatan itu? Bukan. Oh, di pondok. Yang ngajarin siapa? Orang kuliah. Oh, orang kuliah. Namanya siapa? Siapa? Mas apa Mbak? Kak Ahmad. Oh, Kak Ahmad. Ya udah kalau gitu diucapin ke Kak Ahmad, terima kasih sudah ngajarin ngaji gitu ya. Ya ngomong aja di sini. Terima kasih sudah ngajarin ngaji Kak Ahmad. Oke, aku lancar loh gitu. Aku lancar loh. Oke, siap. Ternyata apa lincahnya dari Firlian ini membuktikan ya, ngajinya juga lancar Ya, Pak Arianto. insyaallah, Alhamdulillah. Mas Firlian, terima kasih, salam buat orang tua ya. Ya. Oke, nanti dapat salam dari Mbak Rara gitu. Oke, nggih. Ya. Tenan lo ya. Ya. Iya, siap. Kalau suratnya dibacakan sama Mas Firlian Al-Ghifar. Tadi sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini tentang apa, Pak Haryanto? Iya, jadi kalau kita simak apa yang disampaikan yang dibacakan oleh Mas Firlian tadi, di ayat yang ke-155 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, memberitahukan bahwa setiap manusia akan diberikan ujian. Baik itu ujian kelaparan, kemudian ujian kehilangan, musibah dan sebagainya pasti, karena memang ujian itu akan membuktikan keimanan seseorang, Mbak. Iya. Nah, kemudian dipertegas lagi di dalam ayat yang ke-156, bagi orang-orang yang bersabar, ketika mendapat ujian ini, maka di situ ada sebuah kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, mereka yang bersabar dengan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mendapatkan ujian kemudian mengatakan atau meyakini bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sebenarnya adalah bentuk kepasrahan. Innalillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa innalillahi rajiun, dan sesungguhnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Mbak Rara, kita hidup di dunia ini itu ada yang menciptakan. Kita ditakdirkan oleh Allah, takdir A, takdir B, takdir yang baik maupun takdir-takdir yang buruk. Maka keimanan kita kepada Allah tidak hanya cukup mengimani bahwa Allah itu ada, tetapi kita juga mengimani bahwa apa-apa yang terjadi, yang kita alami, takdir yang kita alami baik-baik ataupun yang buruk, itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta, baik dunia seisinya, semuanya ini adalah ciptaan Allah. Bahkan diri kita pun Mbak Rara itu juga ciptaan Allah, dan kita tidak berhak memiliki apa-apa. Diri kita pun bukan milik kita, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita, sejauh mana keimanan kita, sehingga dari situ akan terbukti mereka orang yang beriman dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Maka dengan kita pasrah kepada Allah, meyakini bahwa semuanya adalah takdir Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia akan meningkat imannya, meningkat amal salehnya. Maka itulah orang-orang yang di ayat selanjutnya disebutkan, orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, serta itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka sebenarnya petunjuk ini didapat hanya dari sebuah ujian,
kemudian bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, siap. Terima kasih Pak Haryanto. Sangat jelas tentunya buat sahabat Terasi apa yang sudah disampaikan sama Pak Haryanto. Dan sahabat Terasi, Rara mau mengingatkan Anda tidak hanya taktil Al-Qur'an saja yang tentunya dihadirkan di Radio Rasi FM di acara Semarak Ramadan, ada program untuk orang tua asuh sehari, ada juga untuk khidmat Ramadan dari jam 4 sampai jam 5 sore, ada tausiah dari Natasha Pramudita, ada juga dai cilik persembahan dari semua SD dan juga MI yang ada di Magetan ya. Makanya untuk sahabat Terasi pantengin terus Radio Rasi FM dan di sini dulu di Tartil Al-Qur'an. Si Radio Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Qur'an. Benar sekali sahabat Terasi, Anda untuk siang kali ini masih mendengarkan Radio Rasi FM di acara Tartil Al-Qur'an ya. Sekali lagi juga Rara mengingatkan tidak hanya didengarkan saja, tapi untuk sekarang ini sudah bisa dilihat ya di aplikasi Express Radio, atau mungkin untuk sekarang ini nonton juga ya di fanpage kita di Rasi 90,6 FM dan juga YouTube kita Rasi Magetan. Ini pokoknya warga Sumberagung yang saat ini tidak nonton, awas nanti tak laporin ke Pak Supardi ya. Di samping Rara ini sudah ada Mas Abil Abu Hasan yang tentunya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Mas Abil, dipakai mikrofonnya Mas Abil. Kalau Mas Abil rumahnya Sumberagungnya mana? Desa Meseh. Oh Meseh, jegetnya. Iya sama aja udah, biarin aja. Kalau Mesehnya dekat Butias enggak? Ini loh Bu Agus. Agak jauh. Sama Mbah Haji Sumardi. Deket enggak? Bingung enggak kowe? Agak jauh juga. Itu ya di sana Bapak Ibu Tias. Kalau kamu ngajinya barengan sama si Mas Firlian atau sendiri? Enggak. Oh enggak. Di mana kalau kamu ngajinya? Di Meseh. Di Meseh yang ngajarin siapa? Mas Adim. Mas Adim itu guru TPA atau bagaimana? Guru TPA. Oh guru TPA ya. Bismillah dulu minta doa sama Mas Adim. Mas Adim doain aku nanti lancar ngajinya gitu. Mas Adim doain aku nanti lancar ngajinya. Oh oke nanti didoain. Kalau gitu Mas Abim ngaji dulu ya. Baca Bismillah dulu biar lancar ya. Oke? Ya. Oke, Bismillah ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Abil sudah lancar membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ya. Mas Abil kenapa milih SDN Sumberagung? Kan deket. Kenapa milih di sana? Karena deket aja apa ya udahlah di sini aja gitu? Karena deket. Oh deket. Tapi deket di situ kan Meseh, sampai situ aja diantar apa berangkat sendiri? Diantar. Alah berarti ya nggak deket ya, masih diantar. Besok kalau berangkat kan sudah kelas 5 berarti udah gede. Berangkat sendiri aja lah ya sambil olahraga.
Ya. Ya, awas nanti laporin ke aku ya Bunda Tias ya. Awas pokoknya ya, orang aku dekat rumahnya dari situ ya. Oke, jalan ya habis ini ya. Insya Allah. Terima kasih ya Mas Abil ya. Kalau dari kandungan surat yang dibacakan sama Mas Abil itu tentang apa Pak Haryanto? Iya Mbak Rara, jadi Mas Abil tadi membacakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Memang di situ dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebuah kewajiban, yaitu kewajiban ibadah mahdhah. Di sini adalah ibadah puasa, terkhusus ibadah puasa. Yang mana puasa ini ternyata juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang tujuan utamanya memang adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sering juga kita pelajari bahwa ternyata puasa ini imsak. Puasa ini imsak, menahan apa-apa yang membatalkan makan minum sengaja, kemudian membatalkan puasa minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yang mana waktunya adalah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi hakikatnya Mbak Rara, imsak ini bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Kalau kita di bulan Ramadan ini ketika puasa juga sering bicara dusta, sering ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, berani kepada orang tua, apalagi berani meninggalkan sholat, maka ini adalah perkara-perkara yang dapat merusak pahala kita. Memang puasa kita sah, secara zahir puasa kita sah, tetapi pahalanya akan berkurang atau bahkan menjadi rusak. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa puasa ini adalah fa innahuli, puasa ini adalah untukku Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ajzabihi, dan sesungguhnya hanya aku yang akan membalasnya. Maka puasa beda dengan amal ibadah yang lain. Langsung dari Allah, puasanya pun langsung perintah dari Allah, dan balasannya juga langsung dari Allah, tidak ada yang tahu. Itu nanti berapa kadar prosentasenya, karena memang tingkatan orang-orang yang berpuasa ini sangat berbeda. Ada yang puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, karena dia sering meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan berkata dusta, melakukan kemaksiatan. Tetapi ada yang dia mendapatkan pahala di sisi Allah, berusaha semaksimal mungkin menjaga puasa dan juga menjaga pahala puasa dengan cara apa? Sholat 5 waktunya tetap, apapun yang terjadi, kemudian menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya dari perkara-perkara yang tidak baik. Maka kesimpulannya adalah puasa ini adalah menahan hawa nafsu kita. Nafsu untuk membicarakan kejelekan orang lain, nafsu untuk makan minum dengan sengaja dan lain sebagainya. Maka puasa ini Bapak Ibu sekalian merupakan satu kewajiban yang sangat penting untuk kita laksanakan. Walaupun memang di ayat selanjutnya ada beberapa kriteria orang yang uzur, boleh tidak puasa, seperti orang yang sakit, ketika puasa sakitnya akan bertambah parah, dan juga orang yang safar itu boleh tidak berpuasa, orang yang haid tidak berpuasa, bahkan orang tua yang memang tidak mampu itu tidak apa-apa untuk berpuasa, tetapi dengan kafarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Artinya Mbak Rara, di surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ini Allah Subhanahu wa taala di awal menyampaikan sebuah kewajiban penting, yaitu puasa, untuk menjaga diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, melatih nafsu kita hanya untuk bertakwa kepada Allah. Ketika kita mau sholat, nafsu kita menolaknya, nanti saja gitu ya, kadang itu dikendalikan, dilatih nafsu kita untuk segera sholat. Kita mau tilawah, kadang di nafsu kita bicara nanti aja, enggak usah, untuk apa, masih lama, untuk apa puasa. Ini nafsu yang harus kita kekang dan kita tundukkan supaya taat kepada Allah. Maka jihad yang paling utama adalah jihad melawan
nafsu kita. Ya, itu Mbak Rara. Oke, terima kasih untuk Pak Haryanto penjelasannya ya, sahabat rahasia. Benar sahabat rahasia apa yang sudah dikatakan sama Pak Haryanto. Makanya kita jangan ngomongin nanti saja, ditunda-tunda dan lain sebagainya. Jangan ya. Apalagi jangan menunda-nunda untuk bisa dengerin Radio Rahasia FM. Jangan juga ya. Di sini dulu masih ada adik-adik yang tentunya bakal tampil untuk siang kali ini dari SDN Sumberagung. Ada Aska Nur Halimah, ada juga Sinta Diah Pitaloka, dan juga Adibah Sidkia Fibriani. Di sini dulu di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terasi senang sekali Rara untuk siang kali ini masih ditemani sama Bapak dan Ibu Guru serta adik-adik dari SDN Sumberagung. Dan tentunya sahabat Rasi yang pengen nonton Radio Rahasia FM sudah ada ya di aplikasi Express Radio, tinggal diklik gitu saja ya. Nanti sudah bisa melihat Rara dan juga Ibu Tias yang di samping Rara ya. Kalau di sana, nah ini bongsor sekali sahabat Rahasia. Ada si kakak aja lah ya, gedean Mbak Aska ketimbang aku ya. Kayaknya aku baru kelas 5, Mbak Aska kelas 6 gitu ya. Mbak Aska Nur Halimah yang akan membacakan surat Al-Maidah ayat 8-10. Kalau Mbak Aska rumahnya mana? Nitian Kidul. Oh, Nitian Kidul. Nitiannya sebelah mana sih? Watu Gede. RW 3 RT 13. Oh, RT 3 RT 12. Yang mana aku bingung jadinya. Soalnya Nitian. Oh, belakang pondok. Ngajinya di mana di pondoknya? Pondok Darul Wahyain. Oh gitu. Seneng nggak ditunjuk sama yang nunjuk Bu Tia sama Pak Haryanto? Bu Tias. Bu Tia, seneng nggak ditunjuk untuk bisa ngaji di Radio Rahasia FM? Seneng. Oke. Tapi kalau Aska ke sekolah dari Nitian ke Sumberagung apa juga dianterin kayak Mas Abil? Iya. Oh iya, Ibu, tolong dijelaskan semuanya. Ini kenapa ya? Ini Nitian, Mesih, Firlian juga diantar. Oh iya, iya diantar semuanya. Ini kenapa ya? Kenapa Bu? Apa takut telat? Enggak sih sebenarnya. Fenomena sekarang tuh nggak ada temannya jalan. Oh iya. Rata-rata diantar. Jadi kadang ada yang mau jalan tapi karena nggak ada teman akhirnya ya iya ya terpaksa minta diantar. Tapi gitu. Ya memang sih di SD-nya deket Rara itu dekat, padahal Bu dekat dari Gardo ke sini doang diantar ya kan. Iya dah berarti emang sudah fenomena ya. Fenomena seperti itu. Ataya nanti kayaknya juga mintanya gitu ya. Diantar juga. Tapi ya sudahlah, tentunya untuk saat rahasia mau diantar nggak diantar, pokoknya nanti belajarnya tetap jadi yang nomor 1. Oke, Mbak Aska, ini kan sudah kelas 5 ya kan? Iya. Berarti nanti kelas 6 sebentar lagi. Apa sih yang sebenarnya disuka dari SDN Sumberagung? Apa yuk? Kira-kira ada cerita menarik Ngajinya. apa? Ngajinya. Kenapa ngajinya? Soalnya umiku juga ikut metode Umi. Oh gitu. Pembelajaran dari metode Umi itu mengasihkan gak sih? Ya. Senang banget berarti kamu ya. Oke, kalau gitu buktikan seberapa kamu sukanya sama ngaji dengan metode Umi. Oke? Ya. Oke, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa'adallahu alladhina amanu wa amilus
وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Mbak Aska yang siang kali ini juga sudah lancar untuk bisa membacakan surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Terima kasih. Kalau surat yang dibacakan sama Mbak Aska ini tentang apa, Bunda Tia? Silakan. Untuk surat yang dibacakan Mbak Aska tadi ya, ayat surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 itu yang pertama perintah kita untuk berbuat adil. Berbuat adil tanpa memihak belas berat atau memihak siapapun. Bahkan di sini di ayat 8 juga dijelaskan bahwa janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Kadang kan orang terbawa perasaan, terbawa emosi, akhirnya terus menjerumus kepada ketidakadilan. Itu Allah sudah diingatkan di sini bahwa kita walaupun kita tidak suka, kita tidak senang, kalau itu memang kita harus berbuat adil, ya kita harus berbuat adil, seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya juga, jika kita beramal soleh termasuk berbuat adil dan sebagainya, itu kita akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah. Dan juga dijelaskan situ lagi, kalau kita menjadi orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah tadi yang sudah dijelaskan, kita suruh berbuat adil, berbuat kebaikan, tapi kalau kita mengingkari, itu pahalanya balasannya neraka. Nah, jadi apapun kondisi kita, apapun perasaan kita kepada orang lain, selalulah untuk berbuat adil, berbuat baik, beramal soleh, seperti itu Mbak Rara. Siap, oke. Jadi tentunya buat satrasi dirasani, harap di kapan-kapan ya sudahlah ya. Itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar yang balas Allah. Diadili nanti akhirat, kita sebagai manusia jangan sampai mengadili orang gitu aja. Oke. Pesan yang sangat luar biasa sahabat Rasi disampaikan di surat Al-Maidah ini ya. Makanya buat sahabat Rasi, tonton aja terus Radio Rasi FM di Takdir Al-Quran ketimbang rasan-rasan. Oke lah pastinya. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik sahabat Rasi, alhamdulillah untuk siang kali ini kita masih di acara Tartil Al-Quran, tentunya bareng SDN Sumberagung ya. Kita sudah memasuki di minggu ketiga, dan untuk di samping Rara ada penampilan yang sangat luar biasa habis ini dari Mbak Sinta Diah Pitaloka yang tentunya akan membacakan surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Mbak Sinta kayaknya sudah siap sekali. Mikrofonnya boleh dipakai dulu. Nah, itu dong. Kalau Mbak Sinta rumahnya mana Mbak Sinta? Desa Sumberagung, Dusun Meseh. Meseh juga. Oh, dekatnya Mas Abil. Oh, tetanggaan sama Mas Abil. Boten. Oh, boten. Mas Abil itu orangnya baik nggak sih? Baik. Oh, baik. Oh, Mas Abil baik. Alhamdulillah. Oh, dia gini. Alhamdulillah. Seneng gak sih milih SDN Sumberagung? Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa mengaji. Bisa mengaji. Oh, pelajaran yang paling disenangi apa di Pendidikan agama Islam. yang ngajarin? Butias. Oh, Butias. Nilainya berapa dari Butias? Enggak tahu. Kelas yang diajarin Butias dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 3 sampai kelas 5 ini. Kelas 3 sampai kelas 5. Nah, nilai yang paling bagus selama kelas 3 sampai kelas 5 kira-kira berapa dari Butias? Nanti tak urunin untuk bisa naikin. Berapa yang paling bagus? 90. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bunda Tias ini galak nggak sih? Enggak. Oh enggak, sabar ya Bunda Tias ya. Alhamdulillah. Tapi di kode nggak apa Bu Tias pas kamu bilang enggak? Enggak. Oh enggak, jujur dari dalam hati ya. Jujur. Alhamdulillah. Berarti kamu senang di SDN Sumberagung karena salah satunya gurunya Bu Tias yang sabar ya. Kalau Pak Haryanto? Galak nggak? Enggak. Oh enggak, sabar juga. Ya. Alhamdulillah. Tapi diajar sama Pak Haryanto enggak? Iya. Oh iya, kelas berapa? Kelas 5. Oh kelas 5-nya sama Pak Haryanto.
Guru apa Pak Haryanto? Guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nggih, ngeten. Monggo yen ngoten ngaji. Nggih? Nggih. Silakan Mbak Sinta. Monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha tattahiduna aymanakum dahalan bainakum takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Mbak Sinta Diah Pitaloka sudah lancar membacakan dari surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Tentang apa ini Bunda Tias, surat yang dibacakan tadi? Untuk surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 itu masih juga perintah untuk selalu berbuat baik. Di situ ada berbuat keadilan, berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Jadi kalau ada saudara kita, apalagi saudara terdekat, tetangga, kalau memang mereka membutuhkan bantuan, kita harus bantu. Kemudian di situ juga ada menjelaskan larangan untuk berbuat keji dan mungkar. Menyalahi tetangga, ngerasani, ya itu juga tidak boleh. Kemudian di ayat 91 itu, tepatilah janjimu. Kita kalau berjanji kepada sesama manusia kan harus menepati ya. Nah, di sini apalagi kalau kita berjanji kepada Allah. Contohnya apa? Berjanji kepada Allah itu biasanya kan kalau seorang pejabat atau mungkin pengurus organisasi biasanya kan diambil sumpahnya. Itu harus, karena itu janji dengan Allah, maka harus ditepati, tidak boleh sampai melanggar. Nah, itu diibaratkan di ayat selanjutnya 92, orang yang sudah berjanji kepada Allah itu ibaratkan seorang perempuan yang sedang memintal apa itu? Tenun. Tenun. Itu kalau sudah ruwet, kalau sudah meruwet menjadi satu, itu kan tidak bisa dipisahkan, tidak diuraikan. Sama seperti janji itu. Kalau sudah diucapkan, kalau sudah diikrarkan, itu tidak akan bisa diuraikan lagi. Apalagi kalau dia melanggar. Nah, makanya kalau kita berjanji, apalagi dengan menggunakan nama Allah, harus berhati-hati, harus ditepati, tidak boleh sampai itu dilanggar. Itu kadang ke sesama manusia aja kita nggak boleh melanggar, apalagi sama Allah yang sudah memerintahkan kita. Itu dari ayat 90 sampai 92 itu tadi, yaitu menepati janji, jangan sampai ingkar. Iya siap. Makanya untuk sahabat terasi, jangan pernah, kadang-kadang kita enggak loh, demi Allah masa mau aku ke orang gono
Terus kalau kata Bunda Tias tadi juga ngomongin ya, kalau kita punya rezeki dan lain sebagainya, tetangga terdekat dulu yang kita tolong. Hai tetanggaku ya, kalau nolong jangan yang lain dulu, aku aja ya. Enggak, maksudnya dalam artian saudara terdekat yang membutuhkan terlebih dahulu yang kita bantu orang lain yang mungkin ya jauh yang membutuhkan boleh. Tapi karena kan kalau kita repotan itu kan yang paling duluan membantu kan tetangga tetangga kita. Iya. Ya kalau mereka butuh ya harus kita dahulukan. Iya, benar. Oke, Bunda Tias, terima kasih. Ini tinggal satu penampilan lagi sahabat Terasi di acara Tartil Al-Qur'an bareng SDN Sumber Agung. Tidak terasa ya, 1 jam itu sudah sangat cepat sekali ya. Ada Mbak Adibah Sidkia Febriani. Tapi nanti untuk Mas Firlian sama Mas Abil pulangnya beda. Yang 3 pulang duluan, kamu sampai jam 5 ya. Karena nanti kamu masih ada rekaman apa gitu tadi kata Bunda Tias ya. Bareng aku. Beneran. Iya, tanya sama Pak Haryanto kalau nggak percaya. Iya, beneran kok ya. Jadi kamu nanti tanya sama Mas Agus. Tanya. Ini loh Mas Agus ini. Iya. Dibilangin. Oke, berarti Abil sama. Iya. Kan? Bener. Berarti Firlian sama Abil pulangnya nanti jam 5. Oke, yang lain duluan. Ya udah jangan kemana-mana ya. Abis ini Abil sama Firlian ditunda dulu di Tartil Al-Qur'an. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Qur'an. Benar sekali sahabat Rasi, Anda untuk siang kali ini masih mendengarkan dan juga melihat Radio Rasi FM di acara Tartil Al-Qur'an, tepat di Senin 17 Maret 2025 bareng SDN Sumber Agung. Dan habis ini kita ada penampilan terakhir dari Mbak Adibah Zidkia Febriani. Mbak Adibah ya. Kalau Mbak Adibah rumahnya mana Mbak Adibah? Desa Sumber Agung, Dukuh Meseh. Oh, Meseh juga. Bareng sama Mbak Sinta, Mas Abil. Dekat semuanya? Tetanggaan. Oh, jauh. Oke lah kalau begitu. Kalau Mbak Sinta dia berangkat sendiri apa diantar jugaan? Diantar juga. Oke. Kalau Mbak Adibah paling seneng di sekolah di SDN Sumber Agung itu karena mata pelajarannya, gurunya, atau gimananya? Mata pelajaran yang paling disuka itu apa? PAI. Oh, kenapa pada suka PAI? Masa Bun? Iya. Kamu berarti nggak jujur ya tadi, gurunya aja ini loh ngaku galak ya. Kenapa suka sama PAI? Nggak kenapa-napa, Pokoknya suka. Berarti suka ngaji? Ya. Juz 30 sudah hafal? Dikit, alhamdulillah. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah PAI, selain belajar ngaji di sekolah, ada pembelajaran di luar? Ada. Di mana itu? Di TPA, di Meseh juga. Iya. Oke, sama Mas Abil tadi. Iya. Oh, oke. Yang ngajarin Mas Abim tadi. Mas Adim, ya. Oh, itu oke. Siap. Jadi berarti tadi Bunda Tias orangnya sabar, nggak galak berarti ya. Oke, siap kalau gitu. Moga-moga nanti tahun depan nilainya yang kemarin 90 jadi 95, kalau nggak gitu 96, oke? Amin. Mbak Adibah, kamu penampilan yang terakhir di acara Tartil Al-Qur'an untuk siang kali ini akan membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Kira-kira sudah siap Mbak Adibah? Insyaallah. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddaddil walau syaa ja'alahu sakina summa ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila summa qabatnahu ilaina qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata
والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Terima kasih Mbak Adibah, sudah lancar sekali untuk bisa membacakan surat yang tentunya sangat luar biasa untuk kesempatan siang kali ini, yaitu ada surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Sekali lagi Rara ucapkan terima kasih untuk SDN Sumberagung yang tentunya pesertanya sangat luar biasa. Tadi ada Mas Firlian, ada Mas Abil, ada Mbak Aska, ada Mbak Sinta dan juga Mbak Adibah, penampilan terakhir yang tentunya sangat luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Kapan-kapan main ke Radio Rahasia FM ya. Firlian habis ini mau ikutan dai cilik enggak? Loh, kenapa? Enggak mau. Enggak, padahal nanti kamu ditunjuk sama Bunda Tias untuk ini dai cilik loh. Harus mau loh ya. Udah ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Vina. Terus? Enggak tahu. Oke, ini anak random banget. Suka saya ya. Kalau kandungan yang dibacakan sama Mbak Adibah tentang surat Al-Furqan, ini tentang apa, Bunda Tias? Mau silakan. Surat Al-Furqan ini menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah mengatur alam semesta itu dengan sedemikian rupa. Iya. Mulai dari bagaimana Allah itu memanjangkan bayangan suatu benda itu secara berangsur-angsur. Iya. Padahal kalau Allah itu mau, bisa saja bayangan itu dibuat tetap. Tapi Allah membuatnya tidak berangsur-angsur supaya apa? Tadi untuk diperhatikan oleh manusia. Iya. Sebagai contohnya untuk menentukan waktu sholat, itu kan dengan menggunakan bayang-bayang. Nah, betul. Kemudian selain itu tanda-tanda yang lain adalah bagaimana Allah itu menciptakan malam untuk beristirahat. Iya. Jadi kalau kita malam itu waktunya untuk beristirahat. Betul. Nah, selain itu juga bagaimana Allah itu menurunkan hujan. Nah, itu tidak ada pergantiannya itu loh, musimnya. Iya. Sudah diatur semuanya. Biar Allah itu biar manusia mau mengambil pelajaran bagaimana dengan air itu bisa menumbuhkan tanaman, betul, dan sebagainya. Tetapi juga kalau kita tidak mau memperhatikan, contohnya kemarin hujan, di Poncol sampai jadi banjir bandang, itu karena apa? Karena keseimbangan alam itu tidak dijaga oleh manusia. Akhirnya hujan yang seharusnya membawa berkah malah jadi bencana. Itu salah satunya. Jadi semua apa yang diciptakan oleh Allah, keteraturan alam ini semuanya itu adalah untuk kita manusia, untuk diperhatikan, untuk kita diambil pelajaran bagaimana supaya alam sekitarnya ini yang sudah diciptakan Allah itu membawa manfaat bagi manusia sebagai khalifah di bumi ini. Seperti itu, Mbak Rana. Terima kasih Bunda Tias untuk penjelasannya, tentunya sahabat Rahasia. Dan untuk sahabat Rasi, kita untuk siang kali ini kayaknya harus pamit undur diri ya di acara Tartil Al-Quran karena waktu yang sudah benar-benar mepet. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Tias sudah hadir di Radio Rahasia FM, udah Pak Haryanto sudah hadir juga di Radio Rahasia FM. Mungkin sedikit apa yang mungkin disampaikan dari SDN Sumberagung. Monggo pakai mikrofonnya dulu. Apa yang mau disampaikan dulu? Kami dari SDN Sumberagung mengucapkan pertama-tama ya selamat menjalankan ibadah puasa
Semoga puasa kita kali ini diterima oleh Allah SWT. Amin, insyaallah amin. Dan kami SDN Sumber Agung insyaallah akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Insyaallah. Mendidik anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, Amin. menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Iya, siap. Terima kasih Ibu Tias ya. Insya Allah moga-moga tahun depan kita bisa ketemu lagi di acara Tartil Al-Quran ya. Dan sahabat Terasi, insya Allah besok itu di hari Selasa 18 Maret 2025 bakal ada penampilan baru juga. Ini peserta baru yaitu dari Min 10 Magetan, itu dari Sidoarjo, yang tentunya untuk sahabat Terasi ini adalah penampilan baru, peserta baru di acara Tartil Al-Quran. Seperti apa penampilannya? Makanya besok pantengin Tartil Al-Quran jam 1 siang sampai jam 2 siang. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara dan juga guru dan juga Bapak Guru dari SDN Sumber Agung pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi, baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran dari anak-anak hebat Kota Magetan. Ketemu lagi besok di jam 1 sampai jam 2 siang. Didukung oleh Min 3 Magetan, Min 16 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sidowaya 2, Min 10 Magetan, MI Rejomulyo, Min 15 Magetan, Min 2 Magetan, DPI Hidayah Maju. Hanya di Rahasia Web, Radio Inspiratif dan Informatif.